Mari kita satu dalam doa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di gereja-Mu. Kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Inilah wujud rasa syukur kami Tuhan atas apa yang terjadi di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tidak pernah habis hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu untuk hidup kami Tuhan, selalu baru untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiamu besar hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan lebih memuliakan memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita akan langsung masuk pada pagi hari ini. Kita akan masuk firman Tuhan. Saya mengambil tema Bapak Ibu, Tuhanku besar. Karena saya sudah merasakannya betapa besar Tuhan kita. Enggak ada Tuhan yang lain yang lebih besar dari Tuhan kita. Mari kita akan baca bersama 2 Samuel 7 ayat 22. Mari kita menyimak bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nanti sebentar saya minta mohon untuk dibacakan 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 7 ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop dari ayat ini adalah ucapan syukur, doa syukur dari Raja Daud. Raja Daud menyampaikan kepada Tuhan, sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Ini adalah ungkapan Raja Daud. Setelah Raja Daud mengalami banyak sekali
hal, ya Bapak Ibu, baik tantangan, baik kesukaran dan kemenangan, Raja Daud mengungkapkan kepada Allah kita bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Daud ingin mengungkapkan bahwa tidak ada Allah yang menandingi Allah kita. Dari kebesarannya, dari kekuatannya, dari kemampuannya, dari kerajaan dan kuasanya. Bapak Ibu, jangan ragukan Allah kita. Kalau mungkin ada orang yang meragukan Allah kita, ada yang mereka merasa, aduh Tuhanku kok lambat ya jawabnya. Aku tanya sama yang lain saja yang lebih cepat. Hari ini saya mau katakan, Tuhan kita, Tuhan yang besar. Kita tidak perlu tanya kepada yang lain, Allah yang lain. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kebesarannya, kekuatannya. Kalau kita kuat, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Daud katakan kerajaannya, kerajaan yang besar, tak tertandingi. Kerajaan Allah, kerajaan yang tak tertandingi. Dan satu kali nanti Bapak Ibu kita akan ketemu di sana. Ya, nah ini adalah ungkapan Raja Daud. Tapi Bapak Ibu, kapan, bagaimana kita boleh katakan Tuhan kita Tuhan yang besar? Kadang kita diizinkan untuk mengalami masalah, mengalami kekhawatiran, kelemahan dan kemenangan. Disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh melihat Tuhanku yang besar. Kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27, tetapi kita akan tidak baca semuanya, sebagian kita akan baca. Kita akan baca dulu ayat 1 dan 2. Mari kita mau baca bersama. Ayat ini kita menyimak Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dibacakan. Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Bapak Ibu, kita mengetahui kisah ini ya. Jadi bangsa Israel saat menuju ke tanah perjanjian, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah mereka mentok di tembok Yeriko. Ini adalah satu kota yang mereka harus lalui, tetapi raja dan rakyatnya tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk lewat. Dan kota Yeriko ini adalah kota yang sangat kuat karena mereka dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal dan juga tinggi. Kalau saya baca dari literatur, lebarnya tembok itu 6 meter Bapak Ibu, jadi berlapis-lapis. Tingginya 14 meter, luasnya 4 hektar. Luas, cukup luas Bapak Ibu. Dan kota ini sangat kuat. Bangsa Israel menghadapi kota Yeriko ini dengan penuh tantangan. Dan Tuhan berjanji kepada Yosua. Pada ayat 2 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berjanji. Saat Tuhan berjanji, Yosua memegang janji Tuhan ini. Kemudian Tuhan katakan, caranya bagaimana? Kita sudah pernah baca Bapak Ibu ya. Caranya adalah, biarlah bangsa Israel, yaitu teruna-terunanya, kemudian imam-imam, itu mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari, 1 sampai 6 hari, 1 kali saja
Tuhan katakan demikian. Cukup 1 kali. Tetapi hati-hati. Pada saat mengelilingi tembok Yeriko, harus berdiam diri. Jangan ngomong sesuatu apapun. Ya, artinya mereka diajar untuk berdoa, Bapak Ibu. Ya, tantangan di depan, tantangan tembok yang tebal, Bapak Ibu. Kadang kita mengalami, Bapak Ibu ya, masalah yang rasanya kita nggak bisa menyelesaikan itu. Bapak Ibu, namanya masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, jadi kalau kita ada masalah, ada tantangan, Bapak Ibu jangan melarikan diri, tapi hadapi. Karena namanya masalah itu harus diselesaikan. Dan seperti bangsa Israel ini menghadapi kota Yeriko yang begitu kokoh. Dan Yosua pegang janji Tuhan, pasti kota Yeriko akan bisa kita duduki. Dan Yosua melakukannya sesuai perintah Tuhan. Hari ke-1 mereka mengelilingi. Ya. Ada pasukan, ada imam dengan membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian melambangkan hadirat Tuhan. Jadi apapun yang mereka lakukan, hadirat Tuhan selalu ada pada mereka. Bapak Ibu, hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga tidak terjadi apa-apa. Mereka bisa jadi mengharapkan paling enggak ada tembok yang retak gitu ya. Tapi tidak Bapak Ibu, tetap utuh. Hari keempat begitu juga, tidak ada perubahan. Sampai hari ke-6 tidak ada perubahan. Kadang kita menantikan jalan keluar itu rasanya seperti di ujung tanduk ya Bapak Ibu kalau kita menghadapi masalah. Dan orang Israel pada saat itu mereka taat kepada Tuhan. Tuhan bilang 1 sampai 6 hari kamu keliling 1 kali. Jangan banyak omong. Diam. Mereka tetap mengelilingi. Bisa jadi di kiri kanan mereka ada yang mencibir. Sudah 6 hari gak terjadi apa-apa. Tembok retak aja gak ada. Mana bisa? Kadang di sekeliling kita saat kita menghadapi masalah ada yang mencibir Bapak Ibu. Tapi yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk kita. Seperti bangsa Israel. Tibalah hari ke-7. 7 kali mereka harus keliling. Dan mereka lakukan 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada saat mereka keliling yang ke-7, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bersorak-sorai, temboknya runtuh. Bayangkan, tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter, luasnya kira-kira 4 hektar. Runtuh Bapak Ibu. Tentunya orang Yeriko sangat kaget. Dan bangsa Israel melihat di situ bahwa Tuhannya, Tuhan yang besar. Dan itu juga Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang besar. Dan pasti memberikan jalan keluar untuk kita semua. Tuhan punya waktu Bapak Ibu. Kadang saat kita menghadapi masalah, kita pengen cepet-cepet ya, kapan masalah ini selesai begitu ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan punya waktu. Dan waktu Tuhan itu waktunya pasti tepat untuk kita. Dia berikan jalan keluar yang terbaik. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, untuk menghadapi masalah ini ada beberapa tipe orang. Ada orang yang menghadapi masalah itu dengan panik. Pernah saya punya teman, satu saat dia ditelepon oleh saudaranya bahwa adiknya meninggal. Dia nangis, cowok loh Bapak Ibu, laki-laki. Nangis dengan kenceng, dan pada saat kita tanya siapa yang meninggal, dia bisa guling-guling Bapak Ibu di lantai.
sebegitunya. Ini adalah orang yang panik. Kemudian ada juga orang yang menghadapinya dengan dramatisasi, hiperbola. Ya, kita menghadapi masalah, masalahnya kecil tapi dibesar-besarkan. Masalahnya tidak perlu diceritakan kepada orang lain, tapi dia bisa cerita ke sana sini. Kadang yang diceritai memikirkan masalahnya sepertinya orang ini pelik sekali ya, padahal masalah itu kecil. Ada orang yang seperti itu. Nah, yang ketiga, ada orang ketika menghadapi masalah, mereka serius. Serius sekali menghadapi masalah ini, dan masalah ini cepat sekali selesainya. Tapi hati-hati Bapak Ibu dengan orang yang serius ini. Jangan lupa berdoa. Kadang karena seriusnya, mereka menganggap, aku bisa ini. Mereka lupa berdoa. Kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah orang yang menghadapi tantangan dengan tenang. Mereka hadapi dengan tenang. Nah Bapak Ibu, saat kita menghadapi tantangan, kita harus dengan tenang. Jangan kita berdoa minta dicabut masalahnya. Jangan Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan berikan aku hikmat untuk mengatasi masalah ini. Berikan aku jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Dan Tuhan pasti berikan jalan keluar. Jangan Bapak Ibu minta dicabut masalahnya Bapak Ibu. Ya, tapi kita dengan tenang hadapi masalah ini. Karena saat masalah itu terjadi, Tuhan ingin lihat kita lulus enggak dengan ujian ini. Ya, jadi doa kita adalah mohon hikmat. Mohon jalan keluar yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu ada di tipe yang mana? Tentunya kita semua mau di tipe yang keempat ya. Kita tenang, kita hadapi masalah ini bersama dengan Tuhan. Kemudian kebesaran Tuhan itu bisa terjadi saat kita khawatir Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyiapkan topik ini Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya sempat khawatir Bapak Ibu. Saya nih sama Pak Rudi LDR. Ya, jadi kami ini jarak jauh. Ya, hampir tiap minggu saya balik ke Cilacap, tapi di hari-hari Senin sampai Kamis atau Jumat saya ada di Jakarta. Minggu yang lalu Pak Rudi WA saya Bapak Ibu. WA-nya, waduh saya pelo. Kalau pelo Bapak Ibu, kalau Pak Rudi WA, saya pelo. Di pikiran Bapak Ibu apa? Kaget apa enggak? Waduh pelo kenapa ya ini ya? Saya sempat kaget juga, kenapa ini kok tiba-tiba pelo? Tapi saya berpikir lebih baik saya tanya dulu. Akhirnya saya telepon, kenapa? Saya udah khawatir Bapak Ibu, waduh ini kalau saya telepon gak jawab, agak berbahaya ini. Ya kan, kalau pelo udah. Akhirnya saya tanya, kenapa? Ternyata Bapak Ibu, pada waktu saya telepon memang R-nya itu hilang. Jadi gak bisa ngomong R Bapak Ibu. LL gitu ya. Waduh kenapa sih ini gitu ya. Tapi saya tetap tenang, kenapa? Ternyata Bapak Ibu giginya copot. Saya udah deg-degan loh. Saya kan takut ya namanya pelo kalau stroke. Ya kan? Tapi saya tanya, kenapa? Ternyata giginya copot Bapak Ibu. Dan saya herannya kok gigi copot kok ya pelo gitu ya. Pelo Bapak Ibu. Nah saya bilang, oke, aman ya, aman. Akhirnya Bapak Ibu hari Minggu kemarin bisa khotbah R-nya jelas kan? Ya kan? Bapak Ibu nggak tahu kan? Kalau sebelumnya itu pelo Bapak Ibu, nggak bisa R, nggak bisa L. Ya, nah itu yang membuat kekhawatiran saya. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Dan saya dengan tenang, saya telepon Pak Rudi. Ternyata akar masalahnya adalah giginya copot. Tapi hari ini, minggu kemarin khotbah,
Bapak Ibu tidak melihat kan kalau Pak Rudi sakit atau terjadi sesuatu, Tuhan sudah tolong Pak Rudi. Ya. Oke, itu kalau kekhawatiran kita juga harus hadapi dengan tenang Bapak Ibu. Saat kita melewatinya, kita melihat, yes, Tuhanku besar. Aku tuh punya Tuhan yang besar, enggak ada Allah lain yang seperti Allahku. Kita bisa katakan itu. Untuk itu Bapak Ibu, saat khawatir, jangan berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, buang kekhawatiranku ini. Buang Tuhan, cabut Tuhan. Seperti tadi katakan, Tuhan, aku ini khawatir, berikan aku ketenangan. Dan saat itu Bapak Ibu akan melihat Tuhanku besar. Khawatir itu apa sih Bapak Ibu? Khawatir itu takut dan bayangin hal-hal yang belum terjadi. Kadang kita nih bayangin, aduh besok gimana ya? Aduh anakku gimana ya? Kadang kita bayangin yang enggak. Itu namanya khawatir. Saya dulu juga gitu Bapak Ibu, wah khawatir. Kadang Pak Rudi kasih tahu saya, kenapa kamu khawatir akan hal-hal yang kamu nggak tahu? Kita belum tahu, tapi khawatirnya sampai nggak bisa tidur. Ada Bapak Ibu di sini yang begitu? Tidur aja Bapak Ibu, kayak saya, kereta belum sampai saya sudah ngantuk, di kereta saya tidur. Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran ini bisa di maintain, jadi kekhawatiran ini kita bisa belajar untuk mengurangi kekhawatiran kita. Memang nggak bisa langsung hilang begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah biasa khawatir, langsung hilang itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita memulai pikiran kita untuk tidak terlalu khawatir. Kita kurangin, akhirnya bisa Bapak Ibu. Dan saat kekhawatiran itu datang, kita bisa hadapi, kita bisa kurangin, bahkan hilangkan kekhawatiran itu. Di situ kita melihat Tuhanku besar. Ya. Baik, apalagi saat kelemahan. Saat kita lemah tubuh kita. Saat hati kita lemah. Hati kita sedih. Kita sakit, kita nggak bisa apa-apa. Kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin memutar satu video Bapak Ibu. Kita akan dengarkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, video ini adalah video dari Ibu Lisna dan Ibu Herna. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengarkan ya. Jadi Ibu Lisna adalah
pengarang lagu, salah satunya adalah Sungguh Ku Bangga Bapa. Kemudian Bapa Surgawi. Sering kita nyanyikan ya. Nah, pada saat Ibu Lisna menjenguk adiknya yang sedang sakit, itu tadi Ibu Herna yang sedang sakit, itu adiknya. Usia Ibu Herna itu selisih 4 tahun dengan saya. Jadi lebih tua 4 tahun dari saya. Nah, pada waktu itu Bu Lisna mengarang lagu ini. Dan lagu ini adalah kolaborasi antara Ibu Herna dan Ibu Lisna. Pada waktu itu Ibu Herna sudah tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu, kena kanker. Dan stadiumnya sudah stadium akhir. Tadi kalau kita lihat tadi di kepalanya ada benjolan, ya. Kemudian di beberapa tempat yang lain juga ada benjolan. Pada saat itu Ibu Lisna menciptakan satu lagu yang tadi ya, Yesus Pahlawan Hidupku. Pada waktu Bu Lisna menyanyikan baitnya, tiba-tiba adiknya ini menyanyikan refrennya. Jadi itu spontan Bapak Ibu. Lagu ini diciptakan secara spontan saat adiknya lemah, saat adiknya nggak bisa apa-apa. Dan kalau saya membaca, pada saat itu adalah 40 hari sebelum Tuhan menjemput Ibu Herna. Jadi pada saat itu adalah tanggal 4 September tahun 2022. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, Ibu Herna dipanggil Tuhan. Saya mendengarkan lagu ini, saya tersentuh hati saya. Karena apa Bapak Ibu, di saat kelemahan, di saat tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Ibu Herna masih bisa menciptakan sebuah lagu 40 hari sebelum kematiannya. Dan lagu ini kita dengar tadi, lagu yang menyentuh hati kita. Ya, bagaimana saat lemah, saat kita gak berdaya, Ibu Herna tadi tetap katakan bahwa Yesus adalah pahlawanku. Dia melihat bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang besar, yang sanggup memulihkan hidupku. Walaupun pada akhirnya Tuhan menjemput Ibu Herna. Setelah menciptakan lagu 40 hari kemudian. Dan tentunya Ibu Herna sudah tidak mengalami sakit karena Tuhan sudah menjemput. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu pada saat kita lemah, apa yang kita lakukan? Masih bisakah kita berdoa? Masih bisakah kita melakukan hal-hal yang positif? Dan saat kelemahan ini Bapak Ibu, Tuhan hadir. Kita bisa katakan Tuhanku besar atas kelemahanku. Luar biasa Bapak Ibu. Kita akan baca satu ayat sebelumnya Bapak Ibu. Kita akan baca dari ayat yang Roma 8 ayat 26. Mari kita baca ayat ini ayat yang memberikan kekuatan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Dia akan membantu kita saat kita gak bisa ngomong apa-apa. Saat kita lemah, kita gak bisa ngomong, berdoa, mau ngomong apa kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan membantu kita. Saat kita berdoa, berdiam diri, dan gak bisa mengatakan apa-apa, Dia akan membantu kita untuk menyampaikan kepada Allah Bapa apa keluhan kita. Jadi Bapak Ibu, tetaplah kita terus menyukakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus membantu kita. Di saat kita menghadapi masalah, menghadapi kekhawatiran, dan menghadapi kelemahan kita. Kita akan baca satu ayat lagi, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur pasal 55
ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan serahkanlah semua kekhawatiranmu, masalahmu, khawatirmu, kelemahanmu, serahkan kepada Tuhan. Ayat ini katakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Artinya Bapak Ibu, bahwa masalah, kekhawatiran, kelemahan itu punya expire date. Jadi ada di saat tertentu yang mana Tuhan memberikan jalan keluar. Saat kita bergantung kepada Tuhan, masalah itu akan berlalu. Tetapi asal kita melekat kepada Tuhan. Seperti orang Israel tadi Bapak Ibu. Saat dia menghadapi masalah, tabut Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada pada mereka. Saat kita dimanapun berada, marilah hadirat Tuhan kita undang di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, masalah boleh datang, tapi ada expire date-nya. Ya, jadi ada masanya. Masalah itu akan ada jalan keluar. Puji nama Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, kita akan lihat Tuhanku besar pada saat apa? Pada saat kita menang. Pada saat kita meraih kemenangan, Tuhanku yang besar ada besertaku. Nah Bapak Ibu, pada saat kita meraih kemenangan, justru kita harus berhati-hati. Karena apa Bapak Ibu? Saat kita meraih kemenangan, kita senang, kita bersorak-sorai, ada kebanggaan pada saat itu. Hati-hati Bapak Ibu, pada saat kita punya kebanggaan, bisa jadi kita jatuh. Saya ingin sharing juga satu hal lagi Bapak Ibu. Awal bulan yang lalu saya ada pertemuan dengan beberapa orang. Ada orang Kristen, ada orang Katolik juga. Pada waktu itu ada datang suami istri. Pada waktu saya ketemu, saya melihat, wah suami istri ini menarik juga ya. Jadi suami istri ini beda suku. Yang bapaknya suku Jawa, yang ibunya suku Batak, seperti Pak Pasaribu. Yang ibunya warna kulitnya putih. Yang bapaknya sawo matang, tapi matangnya sekali Bapak Ibu. Tahu kan Bapak Ibu ya, kalau saya sawo matang, tapi ini sawo matang sekali. Jadi rada hitam-hitam gitu Bapak Ibu. Jadi dua suami istri ini berbeda. Kalau kita begitu ketemu, beda banget. Jawa, Batak, hitam, putih. Satu lagi, istrinya saya melihatnya umurnya berbeda dengan bapaknya. Ya, jadi ibunya saya melihat lebih tua dibanding bapaknya. Saya tertarik banget. Akhirnya ngobrol-ngobrol, si istri panggil, Dedi, Dedi. Wih, keren ya namanya Dedi gitu ya. Saya ikut panggil waktu ngobrol, Pak Dedi, saya panggil gitu. Maaf bukan Pak Dedi yang di sini ya Pak. Pak Dedi, ternyata saya salah manggil Bapak Ibu. Istrinya manggilnya Dedi, kayak orang bule. Dedi, Dedi. Waduh saya salah panggil. Ikut-ikutan tapi salah. Ternyata si bapaknya ini namanya seperti orang Jawa, Sukirno. Saya salah ikut-ikutan manggil, ternyata panggilan sayangnya si ibu. Dad sini, Dedi sini. Oh luar biasa ternyata ya Bapak suami istri ini. Dan setelah kami agak akrab, ngobrol, ternyata si istri menceritakan pengalaman mereka. Jadi si istri ini menceritakan bahwa sebelumnya dia punya suami, ya, cukup mapan, artinya dia punya kemenangan di ekonomi, Bapak Ibu. Suami bekerja di luar kota. Bapak Ibu, kalau suami dan istri seperti saya dan Pak Rudi bekerja di luar kota, kita harus punya janji, ya. Jadi
kita pulang kapan, kita janjian, gitu ya. Tetapi yang diceritakan ibu ini adalah begitu si suami kerja di luar kota, awal-awal kasih kabar, lama-lama kadang-kadang, lama-lama hilang Bapak Ibu. Dia punya kemenangan atas ekonomi, tetapi pada akhirnya punya masalah. Suaminya hilang selama 5 tahun. Tidak berkabar. Suatu hari suaminya pulang setelah 5 tahun. Punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Pada waktu pulang, si ibu ini merasakan suami ini seperti bukan suaminya. Jadi sikapnya itu beda, seperti bukan suami istri. Ternyata begitu diselidiki, suaminya sudah menikah dan sudah punya anak di tempat kerjanya yang jauh sana. Makanya kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu pada saat kita memiliki kemenangan dalam hal ekonomi, jabatan, dan semua hal yang membuat kita bangga, itu hati-hati. Seperti suami istri ini menceritakan begitu detail dan akhirnya mereka berpisah. Karena suaminya sudah memiliki keluarga yang baru, akhirnya berpisah. Dan yang menariknya saya ingin tanya, Bapak Ibu bisa ketemu gimana ini? Ternyata Bapak Ibu, pertemuannya sangat unik. Ketika mereka belanja sesuatu, salah telepon. Si ibu salah nelpon orang, ternyata yang nerima bapak ini. Si Dedi, ya, saya manggil salah Pak Dedi. Si Dedi yang terima. Diomel-omelin lah si Dedi ini sama si ibu karena dia kesel barangnya nggak datang-datang. Diomel-omelin. Berjalannya waktu, ternyata Pak Dedi menghubungi lagi si ibu ini ya. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan, akhirnya mereka menikah. Dan mereka tidak memiliki anak tetapi sudah memiliki 2 anak dari suami yang terdahulu. Dan sampai saat ini anak-anaknya menyayangi Dedi ini. Dan saya mendengarkan cerita itu luar biasa ya. Walaupun saya tahu ibu ini pasti mengalami kesulitan, mengalami kesedihan. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, masalah boleh datang. Kekhawatiran boleh datang. Kelemahan boleh datang. Dan kemenangan juga boleh datang. Tapi satu hal kita harus katakan, Tuhanku besar. Tuhanku yang memberikan kepadaku jalan keluar. Memberikan kekuatan, kemenangan. Untuk itu saat kita menang, kita harus menjaganya dengan baik. Karena saat kita menang, kita lupa, kita bangga atas diri kita, kita akan satu waktu bisa tergelincir. Tetapi saat kita melekat kepada Tuhan, kita ingat terus kepada Tuhan. Dan kita boleh katakan, dalam segala hal, Tuhanku besar dan selalu menyertai aku. Satu ayat Bapak Ibu, kita tidak usah baca ayat ini. Melalui ayat ini kita tahu, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena Dia yang akan menginjak lawan-lawan kita. Apa lawan-lawan kita saat ini? Masalah? Kekhawatiran? Kelemahan? Apa masalah kita? Tuhan yang akan bertindak asal kita selalu melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan naikkan pujian ini, katakan aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup menyertai kami. Janji-Mu Tuhan, Engkau beserta kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita katakan aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami masih ada, dan kami Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami belajar pada pagi hari ini bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji selalu menyertai kami. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, selalu melekat kepadamu, kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita dan masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu, kami semua, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Baik pelayanan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, aktivitas kami, semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Dan kami melihat Tuhan, kalau saat kami datang, kami ada di dalam berkat Tuhan. Dan saat kami pulang, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.